Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari Widyaningsih, NIM 2019-12-131, kelas Akuntansi Manajemen 46. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi GCG atau Good Corporate Governance. Merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Prinsip GCG terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Terdapat 5 prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntability, responsibility, independensi, dan fairness. Penelitian kinerja dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek non-keuangan dan keuangan. Kaplan dan Norton mengusulkan balance scorecard dapat digunakan sebagai alat kinerja perusahaan karena memberikan rangka komprehensif untuk menjabarkan misi ke dalam tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip transparansi seperti menyajikan laporan keuangan secara terbuka. Prinsip akuntabilitas seperti adanya kejelasan dan pertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja LPD. Prinsip independensi seperti ketua dan pengelola LPD tidak boleh saling mencampuri dalam pelaksanaan tugas dan hak masing-masing. Selanjutnya, prinsip kewajaran seperti memperlakukan seluruh pihak yang berkepentingan dengan LPD secara adil. Yang selanjutnya, materi CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan bisnis yang berperan untuk membangun ekonomi, mendukung kerjasama antar karyawan dan pemimpin, dan menciptakan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan cara yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh pengungkapan CSR pada nilai perusahaan menunjukkan hasil yang belum konsisten. Menurut Murnita dan Putra 2018, Wijaya dan Wirajayanti 2019, serta Damayanti 2019 menemukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Sabatini dan Sudana 2019 memberikan argumentasi bahwa ketika perusahaan melakukan aktivitas CSR dan melakukan pengungkapan, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan. Metode penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Selanjutnya adalah materi perataan dan manajemen laba. Manajemen menyadari bahwa perhatian investor cenderung hanya terpusat pada laba sehingga manajer terdorong untuk melakukan praktik perataan laba. Investor cenderung pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan laba. Menurut Tudor 2002 menjelaskan bahwa perataan laba merupakan suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu. Menurut Obeida 2017 menyatakan perataan laba yang baik terjadi ketika manajemen menciptakan keuangan yang stabil dengan keputusan bisnis yang diterima. Fenomena adanya praktik perataan laba ini memunculkan kasus dalam laporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Kriteria perusahaan yang melakukan praktik perataan laba, yaitu perusahaan dianggap melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Excel lebih kecil dari 1, maka perusahaan tersebut melakukan perataan laba akan diberi nilai 1. Sedangkan perusahaan dianggap tidak melakukan praktik perataan laba apabila hasil pertandingan indeks lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 1, maka perusahaan yang tidak melakukan perataan laba akan diberi nilai 0. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.